Oke, sahabat bonsai, selamat berjumpa kembali dengan channel Agung Oye. Semoga kabar teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segalanya. Amin. Sahabat bonsai, kita lanjutkan ya. Hari ini tema kita adalah serut nih. Ini serut. Jadi saya dapat oleh-oleh kemarin ya, 2 dari kampung. Satunya loa yang kemarin kita sudah reposisi ya, dari tegak menjadi serenting. Nah, hari ini saya mau bukan nggak tahu ini mau reposisi atau enggak, karena kita juga masih belum tahu ya gerak dasarnya kayak apa. Yang jelas ada yang istimewa oleh-oleh yang kedua ini dari kampung ya, serut ini. Nah, ini di sini ini expose root ya, expose root. Jadi expose root itu akar yang memang ditonjolkan ya. Jadi dulunya batang pokoknya ini batang pokoknya nih. Ini batang pokoknya, ini batang pokok, terus ini perakarannya. Jadi teman-teman, kita bicara masalah tadi ya. Jadi ini serut expose root, akar yang ditonjolkan ya, diekspos ya, ditonjolkan. Jadi ini tadinya batang nih, batang pokok ini batang pokok, ini akar. Nah, ini karena medianya sempit begini ya, akarnya melingkar ya, kejebak di dalam ya. Secara alur alamiahnya dia ikutin media, jadi bulat kayak gini, muter. Nah, setelah beberapa lama ini diturunkan ya medianya, nah, meninggalkan yang bawah. Jadi sekarang yang fungsi akar yang di bawah ini fungsi akar di sini. Di sini lebih hampir mirip ke batang. Kalau dilihat dari warnanya, ini yang masih muda, ini udah tua, ini tua. Ini masih muda, akar muda. Tuh, ini hebatnya serut ya. Ketika ekspos serut pun akar kelihatan ini, dia daya tahan hidupnya bagus ya. Karena serut itu ya memang memiliki keistimewaan, walaupun akarnya atau batangnya kita tancapin aja dia hidup. Ya, habitatnya begitu ya. Jadi begitu, sangat mudah beradaptasi dengan media baru. Saya di sini fungsi akar yang sesungguhnya kalau yang di sini nih, yang serabut-serabut ini dia udah akar, tapi dia juga berfungsi sebagai batang ya, karena dia menyalurkan makanan ya. Fungsi untuk nutrisinya yang diserap akar oleh di sini ya. Ini menyalurkan ini makanan sampai ke batang pokok, sampai ke ranting, anak ranting, sampai ke daun. Oke, sahabat kunci, kita lanjutin ya. Jadi hari ini oleh-oleh istimewa dari kampung ini akan saya repotting. Ini ganti pot ya. Setelah repotting, bukan hanya repotting, nanti dia naik di atas batu, sehingga ini serut expose root ya, serut expose root tapi on the rock ya. Jadi tahapannya banyak nanti ya. Ini sudah repotting, naik batu ya, repotting, terus ganti media, naik batu. Nah, itu juga nggak tahu ini posisinya mau kita reposisi atau tetap kayak gini, kita lihat dulu ya situasinya. Nah, untuk repotting dan persiapan serut expose root itu naik ke batu atau on the rock, persiapannya apa aja nih? Nah, ini medianya. Maaf, ini saya lagi seneng tanah liat ini ya. Tuh, tanah liat, pot tanah liat, terus ini batunya nanti. Jadi di atas ini akarnya mencengkeram, terus ini medianya. Di medianya seperti biasa ya. Saya tapi cuma 2 ini saya, apa namanya, pupuk sama sekam bakar. Terus ini yang sedang besarnya pasir malang. Jadi itu teman-teman ya. Di sini kita akan eksekusi langsung serut expose root, repotting, dan naik di atas batu.
dan cakep nanti jadinya. Ya. Teman-teman, kita akan turunin dulu. Wah, lumayan berat ini, lumayan berat. Nah, kita naikin potnya. Pot dari tanah liat. Kita persiapan medianya dulu. Media atau wadahnya, potnya ini streaming. Fungsinya nanti kan ada lubang besar itu supaya pasir malangnya ini ketika masuk ke sini dia tertahan oleh streaming. Terus ini ada kawat. Fungsi kawat ini ada 4 ini ya, nanti untuk ngikat batu di atasnya juga sekali ngikat serutnya. Kita pertama medianya dulu nih, pasir malang. Kita kasih pasir malang ini. Media tanah. Teman-teman, ini medianya sudah rata. Kita coba naikkan batunya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, tuh nanti akan di atas batu itunya, kurang lebih begitu tuh. Expose root on the rock tuh, nanti lubang-lubangnya itu cakep tuh lubang-lubangnya tuh. Sela-sela ini nanti dia akan masuk ke sini tuh. Ya, nanti ini fungsinya adalah ngikat, ini juga yang ngikat, semuanya ngikat batu dan ngikat itunya nanti. Ngikat bonsainya. Kurang lebih begitu. Nah, seperti biasa teman-teman, kita kasih pupuk slow release. Ini sebenarnya untuk memicu ya, memacu dan memicu perakaran nanti. Nah, dengan ini nanti dia lebih nutrisinya ya akan lebih bagus lagi, sehingga harapannya akarnya langsung ke bawah mencengkram. Pupuk ini dia sudah di bawah, terus pupuk sudah. Nah, ini ininya serut, expose root on the rock di atas batu nanti. Nanti kalau udah jadi, ketika perakaran masuk ke dalam sela-sela ini, nah itu yang cakep di sini teman-teman. Karena rongga-rongga batu ini nanti kalau udah keisi sama akarnya yang mencengkeram, nah itu juga seolah ini berada di atas tebing. Nah, ini yang berat adalah, yang susah adalah ini. Mengangkatnya. Angkat ini yang tantangan luar biasa, harus hati-hati karena kita nggak tahu ya akar di sini nih seberapa kekuatannya ya, sudah stabil atau belum ya. Mudah-mudahan sudah bagus banget ke bawah, kita belum buka nih seberapa kondisinya. Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Jadi hari ini kita lumayan banyak nih ya kegiatannya ya. Satu repotting,
ya, setelah coating nanti menaikkan serut di atas batu. Jadi media sudah, pupuk sudah, batu sudah disiapin. Nah, repotting maksudnya ini pot, ganti media, ini diganti media nanti ya, medianya yang lama ini, dan nanti pohonnya kita keluarin. Nah, repotting, nah sini, nanti di atas ini mencengkeram di atas batu. Jadi seolah-olah ini sebetulnya drama yang disampaikan nanti seolah-olah ada pohon serut di atas tebing ya, tuh. Jadi kelihatan cerdas itu nanti ya, mencengkeram di sini kuat, masuk ke sela-sela sana tuh akan nanti kalau udah jadi cakep banget. Jadi itu ya teman-teman, coating terus naikkan di atas batu. Jadi serut ya, expose root on the rock. Saya nanti ke atas batu. Oke sahabat bonsai ya, jadi kita mau bongkar dulu ya. Ini lama biasa, harus hati-hati. Nah, tuh angkat. Wah, tuh. Nah, teman-teman kita lanjutin ya. Nah, ini kita mau buka ini. Karena ini kita mau naikin di atas batu, jadi kita akarnya kita buka dulu. Nah, supaya nggak lupa kita pakai kita pakai sumpit. Kita buka satu persatu, ini harus hati-hati tuh. Serabutnya yang harus kita utamakan tuh. Wah, ini tanahnya padat. Nanti akan kita seleksi perakarannya ya, mana yang kita butuhkan, mana yang enggak. Luar biasa nih, tanahnya padat teman-teman. Ini untuk tanahnya keras banget nih, dia lebih cenderung ke tanah liat ya. Nah, kita semprot dulu tuh supaya serabutnya enggak banyak yang kepotong. Ini tujuannya supaya tanahnya ini lebih sedikit gembur, lunak. Jadi setelah melalui perjuangan, jadi ini sudah pada masuk ke lubang-lubang ya. Terus ini sudah kita setting ya, tuh ini hampir semuanya bisa tampak muka nih. Nah, jadi ini udah, menurut saya udah settle, udah permanen dulu. Nah, ini selanjutnya kita pengawatan ikat. Fungsi pengawatan ini untuk mengawat batu, juga sekalian ngawat batu dan juga ngawat fungsinya supaya stabil. Sahabat bonsai, ini
exposurnya udah kayak gini nih. Lumayan perjuangannya, jadi tinggi banget tuh ya. Cakep. Nah ini nanti kita akan tutup dulu di sini ya, pakai karpet talang. Kasih media supaya nanti ini tumbuh subur. Nanti kalau sudah dia sudah stabil, kita buka lalu kita seleksi lagi ini akarnya. Ini 4 kawat ya, ke cross sudah, diikat sudah. Jadi ini kuat. Ini kan sampai ke ini bawah. Nah, ini supaya akarnya nggak stres. Kita kasih perangsang nanti kita akan kasih ini ya, namanya talang, karpet talang. Karena apa, ini exposure ini nih, akar serabut ini yang tadi kita bongkar tanahnya, ini butuh penyesuaian dulu. Makanya nanti akan kita kasih talang dulu, kasih media dulu sampai dia benar-benar matang, sampai ke bawah dia sudah ngikat segala macam ya, sudah nyebar kapan-kapan baru kita buka talang. Nah sebelum kita ini kasih talang, kasih media, ini ada lubang-lubang tuh, lubang-lubang kita isi dulu ya pakai tangan. Sebelum kita kasih media dulu ya teman-teman ya, sambil kita ratakan pakai ini. Kita ratakan pakai sumpit. Kita isi ke sela-selanya. Nah, kalau nanti kasih karpet talang dulu, nggak kita isi dari atas, dikhawatirkan rongga-rongganya nggak keisi. Atur pakai sumpit. Tujuannya kenapa pakai sumpit? Supaya tidak luka. Karena kalau pakai bisa luka nanti ya. Kan isi lubang tuh, lubang kita masukin media tuh. Nah tuh, kita kasih pupuk dulu ya, atas bawah kita kasih pupuk tuh, dan nanti perakarannya maksimal. Pupuk slow release sudah. Kita tutup pakai ini karpet talang. Lanjutin ya. Nah sekarang kita tinggal ngisi celah-celahnya nih. Pupuk sudah, terus kita kasih media. Jadi ini sengaja tidak saya kurunin, tidak saya lakukan apapun ya di bahan serut ini, karena saya punya pengalaman luar biasa ketika lagi progres kayak gini, terus saya pruning itu oh ya masih ranting. Jadi ternyata biarin, saya nggak pruning, nggak program apapun, jadi hanya repotting saja. Pindah pot, akarnya tak biarin, nggak saya kurangi. Itu pun ini daun nggak saya kurangi. Apa adanya. Kita padatkan setiap sisinya udah, supaya nanti ini tujuannya supaya akar itu, karena baru repotting ya, baru ganti pot,
supaya akar nggak stres. Nah ini juga jangan dipanasin dulu, bisa kurang lebih seminggu untuk kita lihat progresnya kayak apa nanti. Coba ini lama, ini bisa 2-3 bulan. Kita cek lagi perakarannya, kita udah benar-benar matang baru kita buka. Nah ini nanti kita siram medianya supaya madet. Kasih pasir malang atasnya. Fungsinya pasir malang ini banyak ya. Kita kasih pasir malang. Fungsi yang pertama, ya ketika disiram supaya medianya enggak bubar. Terus juga untuk menghambat ya pertumbuhan gulma atau rumput liar. Terus yang ketiga sebetulnya lebih ke estetika ya, kita lebih terlihat lebih rapi. Ini kalau sudah tertutup semua, sudah rapi, nah baru kita siram lagi. Akhirnya ini udah selesai ya. Ini final. Ini lagi program grounding dulu, ini di ground ya. Jadi kita kasih tanah. Nah, ini sifatnya sementara. Ya. Jadi fungsi terpal ini hanya untuk nahan media ground. Nah ini apa namanya, akar dari serut ini lagi kita program supaya dia kuat ya kan. Jadi sudah jelas ya, habis repotting terus kita kurangi medianya dan dia dapat media baru. Itu butuh situasi yang nyaman supaya dia nggak stres ya, makanya kita pakai ini dulu ya, nggak kita expose ya. Terus kita kasih tanah, terus kita kasih pupuk juga untuk menguatkan perakarannya. Mudah-mudahan nanti 1 atau 2 bulan ya, atau 3 bulan ke depan akar-akar akan kita lihat ya. Jadi kalau ciri-cirinya, kalau nanti ini sudah tunas-tunas baru dia tumbuh dengan maksimal bagus ya, berarti perakaran sudah mulai sehat kan, gitu. Jadi ini memang sengaja ini nggak saya pruning sama sekali, biarin aja, saya biarin kita pertahankan ya kan, karena serut ini menurut pengalaman saya nih, posisi pada program ini kalau kita pruning bisa mati nanti ya, kita biarin aja kayak gini ya. Nanti proses fotosintesis tetap berjalan, akar juga seiring berjalan waktu diadaptasi dan juga dia dapat nutrisi baru ya. Jadi nanti setelah ini kita siram ya, siram dulu sampai dia padat, siram terus kita teduhkan dulu ya. Sinar matahari sekitar ada angka 60%-an ya, 50 sampai 60 lah. Gelap banget enggak, terang banget juga enggak ya. Ya. Jadi itu aja teman-teman video kita kali ini. Jadi ini repotting sudah, naik komporok sudah. Nanti kita lihat ke depan setelah kita bongkar, nanti baru akan kelihatan ya serut, expose root ya, on drop